Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Matematika UNS Angkatan 2021 dengan NIM K1321080. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai determinan matriks dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Baik, sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai metode Sarus untuk mencari determinan matriks. Nah, metode Sarus itu hanya terbatas pada matriks persegi dengan ordo 2x2 dan 3x3. Nah, terus kalau ordonya 3x3 misal, atau 4x4, atau 5x5, atau yang lebih tinggi lagi, itu kita pakai cara apa nih buat nyari determinan matriksnya? Nah, ini kita akan membahas mengenai metode ekspansi kofaktor yang akan kita gunakan untuk mencari determinan matriks. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu menentukan determinan matriks dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Oke, sebelum kita masuk mengenai cara untuk mencari determinan matriks dengan metode ekspansi kofaktor, mungkin kita harus mengenal terlebih dahulu yang namanya minor dan kofaktor. Oke. Yang pertama kita definisikan terlebih dahulu mengenai minor. Oke, bisa kita lihat bersama. Jika A adalah sebuah matriks persegi, maka minor elemen Aij yang dinotasikan dengan Mij dan didefinisikan sebagai determinan dari sebuah matriks yang diperoleh setelah baris ke I dan kolom ke J matriks A dihilangkan. Oke, kita ingat lagi kalau baris ke I dan kolom ke J artinya adalah baris ke I adalah misal kita punya Mij, I itu adalah menyatakan barisnya dan J-nya itu adalah menyatakan kolom. Nah, baris dan kolomnya itu akan kita hilangkan sehingga kita punya sebuah matriks yang baru. Oke, untuk mempermudah pemahaman mungkin kita lanjut dengan contohnya saja. Oke, perhatikan matriks berikut. Nah, itu ada matriks dengan elemen-elemennya yaitu A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Oke, kalau misalnya kita mau mencari A11 dari minornya, yaitu misal kita mau mencari M11. Nah, kita harus menghilangkan baris pertama dan juga kolom yang pertama, sehingga kita punya matriks yaitu A22, A23, A32, dan A33. Jadi baris yang pertama dan kolom yang pertama itu kita hilangkan sehingga kita peroleh matriks dan kita hitung nilai determinan dari matriks tersebut. Nah, ini kalau ordo 2x2 sudah bisa ya. Dengan kalau misalnya kita matriks ini berarti determinannya yaitu A22 dikali A33 dikurangi dengan A32 dikali A23. Oke, kalau misalnya kita mau mencari M22. Nah, kalau M22 caranya adalah kita menghilangkan baris yang kedua dan kolom yang kedua. Nah, jadi kita peroleh matriksnya yaitu A11, A13, A31, dan A33. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita cari nilai determinan dari matriks M22. Oke. Kemudian kalau misalnya 31, gimana 31? Berarti kita harus menghilangkan baris yang ketiga dan juga kolom yang ke-1 atau yang pertama. Nah, jadi kita dapat matriksnya itu A12, A13, A22, dan A23. Nah, coba kalau misalnya kita punya
matriks itu 356, 124, 247. Nah, kita disuruh untuk mencari minor M21, M22, dan M23. Nah, gimana caranya? Caranya kita coba M21 terlebih dahulu. Berarti kita harus menghilangkan baris yang kedua dan kolom yang pertama. Jadi kita punya matriksnya 5647, 5647. Nah, kemudian kita cari nilai dari determinannya. Caranya tinggal pakai metode Sarus Pisah. 5 kali 7 dikurangi 4 kali 6. Hasilnya sama dengan 15. Kemudian kalau untuk M22, berarti kita tinggal menghilangkan baris yang kedua dan kolom yang kedua. Nah, kita menghilangkan baris kedua dan kolom yang kedua, kita dapat matriks yaitu 3, 6, 2, 7. Oke. Nah, tinggal kita cari nilai dari determinannya, yaitu 3 kali 7 dikurangi 6 kali 2. Nah, itu sama dengan 9. Oke, kemudian kalau 23 sama, kita tinggal hilangkan baris yang kedua dengan kolom yang ketiga, sehingga kita punya matriks 3, 5, 2, 4. Nah, kita juga cari determinannya dengan cara yang sama. 3 kali 4 dikurangi 2 kali 5. Hasilnya 12 min 10 sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke kofaktor. Nah, kofaktor itu apa sih? Nah, kofaktor itu adalah elemen baris ke I dan kolom ke J adalah KIJ sama dengan min 1 dipangkatkan I plus J dikalikan dengan minor IJ atau MIJ. Nah, ini ada pola tertentu. Coba kita perhatikan dulu polanya. K11. K11 itu sama dengan min 1 dipangkatkan 1 plus 1 dikali M11. Nah, min 1 dipangkatkan 1 plus 1 berarti min 1 dipangkatkan 2 itu sama dengan 1, sehingga kita peroleh M11. Kemudian kalau K12 itu min 1 dipangkatkan dengan 1 plus 2 dikalikan M12. Nah, min 1 dipangkatkan dengan 1 plus 2 atau 3, jadinya min 1 pangkat 3 dikalikan M12. Nah, min 1 pangkat 3 itu hasilnya negatif. Jadi kita peroleh min M12. Kemudian kalau K13, nah min 1 pangkat 1 plus 3 dikali M13. Nah, min 1 pangkat 4 ini hasilnya juga 1. Karena min 1 kali min 1 itu 1, kemudian dikalikan min 1, kemudian dikalikan lagi dengan min 1, jadinya plus 1, sehingga kita peroleh M13. Nah, hal yang sama juga kita peroleh nih kalau misalnya kita mencari K21. Kalau K21 berarti kan min 1 dipangkatkan 2 plus 1 dikali M21. Nah, itu hasilnya M21. Nah, coba kalau kita lihat di pola ini, K11, 1 plus 1 itu kan sama dengan 2. Terus kalau K13, 1 plus 3 itu sama dengan 4. Nah, terus kalau misal K12 itu 1 plus 2 itu sama dengan 3, itu hasilnya negatif. Kemudian K21 juga sama, hasilnya 3 itu negatif. Nah, kenapa bisa ada positif, bisa negatif? Itu bisa kita lihat kalau misalnya penjumlahan dari baris dan kolomnya, misalnya K11, 1 plus 1 itu kan sama dengan 2. Nah, nilai 2 itu kan termasuk nilai genap.
Nah, kalau genap, dia bisa bernilai positif. Kalau 1, 2, 1 plus 2 berarti 3. Nah, nilainya itu negatif. Kalau misalnya punya 35, kalau 35 berarti 3 plus 5. Kalau 35 berarti kan 8. Nah, 8 itu merupakan bilangan genap, jadinya nilainya adalah negatif M35. Jadi, kalau misalnya KIJ, kemudian I plus J-nya itu genap, nanti KIJ-nya itu sama dengan MIJ. Nah, kalau KIJ kemudian I plus J-nya itu sama dengan bilangan ganjil, maka hasilnya KIJ-nya itu sama dengan min MIJ. Ya, mungkin kalau untuk matriks 3 kali 3 kita bisa lihat seperti ini. Nah, jadi kalau K11 itu hasilnya M11, kemudian K12 itu hasilnya min M12 dan seterusnya. Kemudian coba kita lihat matriks yang sama. Nah, kita akan mencari K21, K22, dan K23. Nah, coba kita lihat kembali yang tadi. Kita sudah mencari mengenai minor dari 21, 22, dan 23. Nah, berarti kita tinggal lihat M21-nya itu berapa. Ya, M21-nya itu adalah 11, sehingga K21 adalah min 11. Kenapa bisa min? Karena 2 plus 1 itu sama dengan 3, dan 3 adalah bilangan ganjil, sehingga untuk nilai K-nya berarti kita kalikan dengan min 1. Jadinya min 11. Kemudian kalau K22, nah kalau K22 itu nanti M22-nya itu adalah 9. Terus kita lihat lagi 2 plus 2. Nah, 2 plus 2 itu kan sama dengan 4. Jadi nilainya adalah positif. Jadi nilai M22-nya itu kita kalikan dengan 1, hingga kita peroleh nilai K22 itu sama dengan 9. Oke, kalau K23, nah kalau K23 caranya sama. Tinggal M23-nya itu kita tadi sudah peroleh nilainya adalah 2. Kemudian kita lihat 2 plus 3. Nah, 2 plus 3 itu kan sama dengan 5. Sehingga, dan 5 itu adalah nilai ganjil, sehingga nilai dari M23-nya itu kita kalikan dengan min 1. Sehingga kita peroleh K23-nya itu adalah min 2. Oke, kemudian kita akan masuk mengenai cara mencari determinan matriks dengan metode ekspansi kofaktor. Oke, coba kita lihat definisinya terlebih dahulu. Nah, determinan matriks dengan metode ekspansi kofaktor dapat ditentukan dengan, nah ini ada 2 cara. Yang pertama, determinan A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AIJ, KIJ untuk ekspansi kofaktor minor kolom ke J. Nah, yang kedua, determinan A sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N AIJ, KIJ untuk ekspansi kofaktor minor baris ke I. Nah, untuk yang pertama deh, coba. Determinan A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari AIJ, KIJ. Nah, berarti kita harus mengalihkan dari elemen-elemen dari AIJ dengan kofaktornya. Misalnya A11, berarti kita harus mengalihkan A11 dengan K11. Kemudian kita, karena ini minor kolom, berarti nanti yang kedua adalah A21. Berarti kalau A21 dikalikan dengan K21 juga. Kemudian kalau selanjutnya itu ditambahkan lagi dengan
A31 dikalikan dengan K31 itu sampai nilai I-nya itu sampai N. Nah, N itu apa sih? N itu adalah ordo dari matriks perseginya. Kalau misalnya matriksnya 4 kali 4, nah berarti N-nya itu 4. Berarti I-nya itu dari 1 sampai ke 4. Jadi A11, A1, A21, A31, dan A41. Oke, kalau misalnya yang kedua, berarti kita lihat dari barisnya. Nah, kita lihat dari yang J-nya. Jadi J-nya itu dari 1 sampai ke N. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke contoh soalnya. Oke, coba kita lihat soal yang sama lagi. Ada matriks 3 kali 3 dengan nilai elemennya yaitu 3, 5, 6, 1, 2, 4, 2, 4, 7. Nah, kita akan mencari determinan dari matriks tersebut. Oke, tadi kita sudah mencari dari K21, K22, dan K23. Nah, kalau kita perhatikan K21, K22, dan K23 itu sama-sama letaknya ada di baris yang kedua. Nah, kita tinggal mencari minornya, kofaktornya. Nah, dan kita sudah cari itu. Nilainya adalah K21 itu sama dengan 11, K22 itu 9, dan K23 itu min 2. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus determinannya, yaitu determinan A sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N AIJ KIJ. Sehingga kita dapat determinan A-nya itu sama dengan A21 dikalikan dengan K21 ditambah A22 dikalikan dengan K22 ditambah A23 dikali dengan K23. Nah, kita dapat hasilnya itu determinan A sama dengan 1 dikalikan min 11. 1 dari A21 kita bisa lihat nilainya itu 1, dan K21 itu kita sudah cari tadi dan hasilnya adalah min 11 ditambah dengan A22 itu nilainya 2 dikalikan dengan 9 dari K22. Kemudian kita tambah lagi dengan A23 yaitu nilainya 4 dikalikan dengan K23 yang nilainya min 2. Nah, kita dapat yaitu determinan A sama dengan min 11 ditambah 18 dikurangi 8. Nah, hasilnya adalah min 1. Kita pada kesempatan kali ini kita sudah belajar mengenai cara mencari determinan matriks dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, sebelum ke ekspansi kofaktor, kita juga udah belajar mengenai minor dan kofaktor. Nah, minor itu apa? Minor adalah nilai determinan dari suatu matriks. Misalnya kita mau mencari M11. Nah, M11 itu dilakukan dengan cara menghilangkan baris yang pertama dengan kolom yang pertama. Oke, kemudian kalau misal kita nyari M23, nah itu kita akan menghilangkan baris yang kedua dengan kolom yang ketiga. Kemudian kita cari determinan dari matriks yang diperoleh. Oke, kemudian kita udah belajar juga mengenai kofaktor, yaitu kita bisa didefinisikan kalau KIJ itu sama dengan min 1 dipangkatkan dengan I plus J kemudian dikalikan dengan minor I kali J, minor IJ. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai cara untuk mencari determinan dari matriks, yaitu dengan cara kita memilih salah satu antara baris atau kolom, satu saja baris, satu baris atau satu kolom. Kemudian kita cari nilai dari minor dan kofaktornya.
Kemudian cara untuk mencari determinannya adalah dengan mengalihkan elemen-elemen baris yang kita pilih dengan kofaktornya. Kemudian kita jumlahkan semuanya, atau kalau dalam bahasa matematikanya itu determinan A sama dengan sigma N, I sama dengan 1, AIJ, KIJ. Untuk kalau kita misalnya memilih kolom. Nah, kemudian kalau kita memilih baris, itu kita gunakan determinan A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari AIJ, KIJ. Itu. Baik, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.